Lebih baik kita review dulu ya teman-teman ya dari hasil prakteknya. Supaya nanti ketika saya berbagi tutorial, tips-tips seputar tanaman yang ingin saya ulas ini teman-teman jadi tidak sanksi lagi. Jadi menanam ubi jalar kalian juga dapat menggunakan karung ataupun galon-galon seperti ini. Nah, patokannya ini dijaga tingkat kelembapannya saja, sudah pasti dia akan tumbuh dengan sangat subur. Kemudian untuk sawi, sayuran sawi ini juga mudah tumbuh subur teman-teman, padahal hanya dengan media tanam berketebalan sekitar 10 cm saja ya, lihat ya. Ini ada 2 bata dan ada lebihannya sedikit. Nah teman-teman, ini juga sama jenis tanaman sawi ini akarnya tidak terlalu panjang ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau melakukannya di media terbatas seperti di polybag atau mungkin di karung, juga di ember-ember bekas itu bisa. Kemudian tanaman yang bisa kita tanam di media yang dangkal ini adalah kangkung. Ini sudah bisa saya panen ya, baru tadi pagi. Bahkan kangkung ini juga mudah tumbuh di mana saja termasuk juga di media polybag maupun juga karung. Jadi teman-teman yang nggak ada kebun, ini sangat menguntungkan sekali kalian kalau mau melakukan bercocok tanam kangkung di dalam karung, tapi karungnya ini harus berukuran sedang sampai ukuran besar ya. Nah, satu karung ini yang isi 50 kilogram diisi benih dari 55 sampai 65. Nah, nanti yang akan tumbuh biasanya dari kisaran 90% sampai 95%. Panen pertama dan panen kedua, panen ketiga, setiap kali panen, sehabis masa panen maka tumbuhnya akan semakin lebat seperti ini. Ini sudah panen yang ketiga teman-teman. Nah, berapa sekat kangkung di tempat kalian? Tentu ini akan sangat menguntungkan bagi yang mau melakukannya. Bahkan hanya dengan ketebalan, lihat ya, satu jengkal tangan saya, teman-teman juga bisa berbudidaya menanam jagung, karena jagung ini dia tidak punya akar tunggang ya, semua akarnya serabut. Jadi teman-teman kalau mau menanam jagung di media terbatas ini juga sangat memungkinkan sekali untuk panen akan lebih baik. Jagungnya subur, ciri-cirinya memiliki daun yang sangat hijau, kemudian ukurannya besar, teman-teman. Lihat ya dari pembesaran batangnya ini, kemudian dari hijau daun pelebatan, ini sudah memenuhi syarat. Kemudian yang berikutnya cara menolong tanaman tomat ataupun pohon tomat ya. Ketika kita dapati daunnya ini kurang lebar, tapi bunganya sudah banyak, ini masih bisa tertolong selama dia masih belum layu. Jadi caranya kalau kalian menanam di media polybag atau di media karung seperti ini ya, kalian dapat memindahkannya seperti ini. Nih, kalian pindahkan karungnya kemudian digunting, lalu lakukan penimbunan supaya nanti kesuburan ini dia akan dapat tercipta kembali. Tuh lihat, teman-teman yang kemarin ini layu, ini sudah mulai daunnya ini sudah mulai dia subur kembali. Bahkan ini tomatnya sudah mulai mampu dia matangkan. Dan kemudian teman-teman juga bisa berbudidaya menanam timun ya. Lihat dengan pergelangan tangan saya, ini besarnya lebih besaran hasil timunnya ya. Teman-teman jika mau bercocok tanam di dalam karung seperti ini juga teramat sangat memungkinkan akan bisa dia berbuah lebat juga besar. Nah teman-teman, seperti inilah perkembangan kita menanam jagung. Kalau kita menanam jagung, jadi nanti daun yang paling bawah ini dia berangsur akan menguning karena dia akan berfokus terhadap pucuknya ya teman-teman ya. Jadi ini bukan mati teman-teman, dia memang berprosesnya kalau untuk tanaman jagung dia akan seperti ini. Nah di media terbatas kita dapat menanam beragam jenis sayuran dan akan dapat mencapai hasil panen yang baik tentunya asalkan kita mau menjaga tingkat kelembapan dan kegemburan tanahnya. Yang berikutnya adalah jenis sayuran terong. Lihat ya, media tanamnya ya setinggi apa teman-teman. Jadi satu jengkal dari jari saya ini nggak ada dan kenyataannya dia mampu memunculkan buahnya. Jadi kalau misalkan teman-teman dirasa tingkat kesuburannya kurang bagus, nanti bisa melakukan penimbunan kembali di sekitar areal akarnya seperti ini. Nah, untuk menanggulangi hama ini di sini saya menggunakan daun pandan nih teman-teman ya. Jadi daun pandan ini saya apa?
saya remet-remet pakai remas-remas pakai tangan gini, kemudian saya ikatkan. Ini untuk mengusir, jadi mengurangi ataupun menanggulangi dari serangan hama, ini termasuk dari tikus, semut, dan hama yang lain sebagainya. Ini sebetulnya kita, apa ya, semacam kayak mengusir tapi tanpa harus kita menyakiti, tanpa menyakiti tanaman, tanpa menyakiti tumbuhan. Nah, teman-teman kalau mau melakukan, bisa melakukan seperti ini ya, karena terong saya ini semutnya banyak sekali. Dan teman-teman juga bisa membuat media tanam dari galon untuk menanam kacang panjang ya. Kemarin sudah habis panen, ini sudah mulai nanti menapaki panen yang kedua teman-teman. Sebetulnya ada sesuatu yang menarik kita bercocok tanam sayuran kacang. Karena tiap-tiap ruas seperti ini, kalau dia tidak memunculkan cabangnya, dia wajib memunculkan buahnya seperti ini. Nah ini kalau masih kita belum bisa mewujudkan, berarti ada yang salah dengan trik menanam kita. Dan sayuran timun ini, nah ini jenis pokoknya beragam jenis sayuran yang cepat panen ya teman-teman ya. Nah ini timun, ini batangnya sudah mau mati. Jadi teman-teman kalau mau menyediakan bibit sebaiknya timun yang keluarnya itu bukan yang pertama kali. Jadi kalian cari yang sudah panen sekali, terus kemudian kalian fokuskan untuk pembibitan. Nih, bibitnya kita cari yang mulus seperti ini ya, dengan pangkal yang sehat, supaya nanti dapat menciptakan bibit timun yang unggul. Ini mumpung dia belum isdet, makanya ini saya lakukan pembibitan, saya lakukan sampai penuaan, sampai bibitnya ini nanti benar-benar hampir lonyot teman-teman ya. Baru nanti siap untuk saya ambil benihnya dan kemudian kita jemur. Jadi jenis sayuran apapun yang paling lebih utama cepat panen ya teman-teman, salah satunya ini juga kangkung. Di kangkung ini dari usia 21 sampai 35 hari. Jadi tidak boleh melebihi batas waktu tersebut ya, karena nanti gagang ataupun batangnya akan mulai mengeras. Dan kangkung ini baru saya panen sekitar 5 hari yang lalu, ini sudah mulai lebat kembali. Dan kalau kita sudah pernah panen pertama kali, untuk panen yang kedua kita bisa melakukan 1 minggu sekali. Jadi memang kita dapat keuntungan besar dengan berbudidaya menanam kangkung. Selain cepat panen, nanti kita bisa panen dari 4 hingga 7 kali panen. Ini kan sungguh luar biasa. Sikat kangkung harganya juga lumayan ya teman-teman ya. Kalau satu karung ini dapat menghasilkan 2 sampai 3 ikat kangkung. Nah, kalau kita bisa memaksimalkan panen hingga 7 kali, tinggal kali 3 ikat. Berapa hasilnya? Ya. Oh ya, ini saya baru selesai proses pemindahan ya. Jadi saya menanam juga cabai, lihat ya teman-teman. Cabai ini mampu hidup dan nanti dia akan tumbuh subur karena cabai juga ini akarnya banyak yang serabut teman-teman. Itu enggak ada layu sama sekali ya. Nah, cabai ini mampu hidup berkembang juga. Ini dengan ketebalan media tanam ya 1 jengkal ini. Tuh lihat ya, ini mampu dia untuk hidup dengan baik. Baiklah teman-teman, saya rasa sampai di sini ya perjumpaan kita dan kita jumpa pada tutorial selanjutnya.